itu, Bang. Kita tetap harus di sepatu Megawati dalam dimensi rasionalnya, bahwa faktanya kan trajektorinya tren perolehan suara dalam hal kursi yang saya ambil ya di parlemen itu kan sekarang turun. Nah ini mau diapakan, turun ataukah mau dibikin sideways atau uptrend atau downtrend? Itu kan harus diputuskan sejak sekarang ini, karena eksistensi PDIP adalah ini kan. Manuver Hasto dan Koni yang asas-asasnya yang kita diskusikan itu memang percaya bahwa ini harus menjadi to confuse, membingungkan gitu ya, ya kan, to distract, mendistraksi, to muddy, mengotori pikiran, dan to flood, repeating itu. Jadi memang harus terus dibanjiri, membanjiri. Nah, kalau memang di kubu ini yang menang di sisi PDIP, saya kira ini persoalan cukup serius gitu ya. Jadi ya kembali lagi ke to some extent persoalan-persoalan lama gitu loh, persoalan-persoalan yang ya mohon maaf ya, sebetulnya lebih ke ada unsur pribadi dan ya kepentingan PDIP itu sendiri tentunya ya. Ya nanti kita bisa bahas satu-satu lah ya. Betul. Ya mau nggak mau itu yang menjadi hal yang paling rasional yang bisa kita lihat. Ke situ lagi, dan ini kan nyambung dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh orang-orangnya Megawati dalam hal ini, seperti Hasto Kristianto dan Koni kemarin itu gitu, yang arahnya menyerangnya ke Pak Jokowi lagi gitu loh. Jadi kan semua nyambung semua. Iya, itu kan kalau yang pernyataan Bu Mega kan dia bilang kalau di Jawa Tengah itu dilakukan secara fair, pasti Andika yang menang gitu. Itu kan implisit, berarti Mega mengatakan bahwa di Jawa Tengah karena diselenggarakan nggak fair, ada campur tangan Jokowi, dan dalam hal ini mungkin juga dia pasti juga menuduh pemerintah sekarang ya, Prabowo gitu ya. Jadi ini kemudian PDIP kalah. Jadi PDIP kalau kalah disebut nggak fair. Kalau menang dia diem aja. Gitu ya. Kalau kita kembali ke topik PDIP, memang nggak bisa dilepaskan dari kalau kita duduk atau berdiri di sepatunya Megawati dan DPP lah ya, memang tidak terlalu menjanjikan. Nah, ini kan soal hari ini, ke depan, dan apa yang terjadi di masa lalu gitu loh. Memang kalau kita lihat dari peroleh kursi, saya bicara kursi ya, perolehan kursi di parlemen pusat, karena itu kan sangat penting. Itu yang menjadi saham dari politik di tingkat pusat kan, di parlemen. Nah, itu kan turun dari 99,33% itu kan ke 18%. Lalu turun lagi ke 16% di pemilu-pemilu sampai 2009. Ini yang saya sebut sebagai era Megawati's effect. Gitu loh. Dia memang memberikan kontribusi, pernah di 33% segera setelah reformasi sebagai pemenang pemilu, tapi kemudian kan turun terus di era SBY. Baru di era Jokowi yang dimulai di antara 2009 ke 2014, di 2012 itu kan Jokowi mulai menjadi media darling kan. Dan orang juga tahu bahwa inilah yang akan memberikan efek kepada PDIP untuk
menaikkan suaranya. Siklus turun, lalu sejak eranya Pak Jokowi itu kan naik terus sampai kemarin itu. Baru di pemilu ini kemudian dari 20% kan turun ke 18%-an. Gitu loh. Nah, ini yang dilihat oleh Megawati, lalu arahnya berikutnya nanti ini mau kemana? Gitu loh, apakah mau grafiknya naik lagi atau turun lagi? Nah, ini kan tergantung apa yang mau dilakukan. Sementara faktanya kekuasaan sekarang kan ada di koalisi, dan kita sudah diskusi bahwa ini kan bicara tentang suatu visi jangka panjang. Tapi paling nggak yang realistis adalah ya 2029 kita bisa asumsikan cukup valid bahwa Pak Prabowo akan lanjut kan. Sampai 2034. Nah, tentu mereka berhitung nih yang dekat ini nih, sampai 2029 mau ngapain, sampai 2034 mau ngapain, apalagi yang berikutnya. Tapi faktanya bahwa koalisi ini akan ada terus di sisi pemegang kekuasaan, sementara mereka mau ambil posisi di mana? In or out. Gitu loh. Nah, saya kira memang melihat kronologisnya ini kan mulai pisah jalan ini gara-gara Pilpres kemarin kan, Pileg. Lalu memang rasanya menunggu ini dulu nih. Ini kan satu paket. Ya. Ini selesai, jadi istilahnya apa? Things fallen into place. Nah, baru bisa nanti mereka kelihatannya mau memutuskan apakah di luar atau di dalam. Artinya kan fakta bahwa ya Megawati juga tidak mengundurkan diri dari BPIP dan BRIN yang adalah bagian dari kekuasaan, itu kan satu analisis tersendiri. Sebaliknya Pak Prabowo juga kan tidak memberhentikan Ibu Megawati dari situ, jadi itu satu poin. Lalu di parlemen kan ya by the book memang harus Puan Maharani ada di situ, tapi kita tahu bahwa Prolegnas 2025 itu sudah masuk MD3, di mana nanti soal kursi ketua DPR itu harus dibicarakan ulang. Artinya ada pintu masuk untuk apakah Puan di situ atau tidak, itu masih sampai 2029 itu masih jadi pertanyaan juga. Jadi saya kira ini menjadi elemen-elemen yang harus dihitung juga dari sisi PDIP. Sementara kita tahu bahwa menjadi oposisi itu relatif lebih banyak mudaratnya. Melihat pengalaman Demokrat 10 tahun, PKS 10 tahun, yang sekarang mereka kan akhirnya memutuskan masuk karena untuk mencari tokoh itu memang harus menjadi bagian dari kekuasaan. Sulit, dan belum ada rekornya di reformasi yang tokoh oposisi terus menang Pilpres, nggak ada kan. Nah, ini menarik nih Bang, kalau kita kaitkan ke yang tadi yang saya singgung di awal soal podcast Hasto dan Bu Kony ya di Akbar Faisal Uncensored, karena kan di situ tergambar salah satu contoh bagaimana narasi ofensif PDIP terhadap Jokowi itu masih keras sekali, masih kerasa gitu. Serangannya itu betul-betul yang tak berhenti-berhenti gitu. Dan ini kan kemudian tadi Bang Yosef menyinggung soal pidatonya Bu Mega menanggapi pilkada kan, pernyataan Bu Mega yang bilang bahwa ya masih melihat ini tidak fair dan seterusnya ya, terkait dengan Jawa Tengah lah misalnya. Ada nada oposisi yang kental di situ terhadap, khususnya terhadap aliansi antara Prabowo dengan Jokowi lah gitu. Nah,
Ini bagaimana kemudian PDIP pasca pilkada ini mendayung di antara dua karang, antara satu sisi tadi apakah menjadi memperkuat jembatan menuju kepada pemerintah untuk nyambung dengan pemerintah yang ada sekarang, Prabowo dan Jokowi, atau mempertebal oposisi gitu ya, dengan memperkuat atau melanggengkan narasi model kayak Hasto begitu. Gimana Bang Yosef melihat? Dan komentar Bang Yosef secara terhadap apa yang disampaikan Hasto dan Bu Kony itu di podcast itu gimana? Tapi ini satu-satu dulu deh soal tadi. Okay lah. Yang ini dulu ya. Jadi mohon maaf tadi kan kita bilang ada dimensi personal, ada dimensi yang lebih objektif lah gitu ya. Ideologis, lalu developmentalisme dan sebagainya. Tapi akhirnya di sini memang tidak lain yang kuat memang personal. Jadinya kan kesan kuat sekali bahwa kemarahan terhadap Jokowi effect ini yang tadinya memberikan kontribusi kepada PDIP dan ternyata kemudian menjadi kontributor untuk hilangnya suara PDIP. Ini menjadi personal. Di balik berbagai narasi dan upaya untuk memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, karena ya mereka lihat ini kan udah selesai, udah nggak. Sebetulnya mereka di balik itu mereka tahu Pak Jokowi kan nggak punya power base lagi, partai nggak punya. Ya relawan juga sebetulnya sebagian sudah beralih untuk kepentingan pembangunan ya, kekuasaan ini gitu loh ya, sebetulnya kan sudah diarahkan ke sana gitu loh, bukan untuk Jokowi pribadi. Jadi justru saya melihat mereka melihat peluang ini bahwa personal ya ini kita masuk gitu loh. At least mereka coba dulu gitu loh. Tapi kalau Anda tanya ke saya, ya saya melihat ini personal karena ini bukan rasional. Karena yang rasional kan ya developmentalisme itu sendiri kan sebetulnya, tanpa harus merujuk pada urusan-urusan personal. Dan developmentalisme yang namanya visi Indonesia Emas ini kan ya Jokowi bagian dari itu. Megawati bagian dari itu sebetulnya kan, dan semua koalisi besar Jokowi di era terutama di periode keduanya kan yang 81% itu yang kemudian pada cerai-berai gara-gara urusan pemilu. Jadi dan saya nggak yakin Pak Prabowo akan mempertimbangkan hal ini. Bagaimana juga pengalaman dan kenegarawanan Pak Jokowi itu sesuatu kenyataan yang valid, yang buktinya podcast terakhir, tapi kan itu kan suatu konsistensi yang terus ditampilkan oleh statesmanship. Kalau politiking ya ini yang begini aja, yang seperti yang sekarang barusan kita diskusikan gitu, karena cenderung receh-receh sebetulnya. Nah kalau tadi itu soal narasi yang dikembangkan oleh Mas Hasto gitu, misalnya yang misalnya seperti tercermin di dalam podcastnya yang dengan Kony itu, gimana catatan Bang Yosef? Ya itu kan bukan hanya podcast terakhir, tapi kan itu kan suatu konsistensi yang terus ditampilkan oleh duet ini, baik secara berdua maupun sendiri-sendiri dalam kesempatan berbeda, tapi kan nada dasarnya sama. Jadi kan yang tone-nya selalu negatif, artinya menegasikan apa yang ingin mereka serang. Dalam hal ini kan ya itu tadi yang baru kita diskusikan, target utamanya kan Pak Jokowi, perceraian Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, yang tidak ada rasionalitasnya dalam sudut pandang rasional, developmentalisme nggak ada. Maka saya katakan itu personal. Karena nggak bisa dilihat dari kemungkinan lain gitu. Nah ini terus dimainkan dan ini sesuatu yang menurut saya juga punya dampak yang nggak bagus.
gitu ya, terus menerus seperti ini, karena gimana juga publik kan melihat ini, merasakan ini dan belajar gitu loh. Ini kan menjadi pendidikan politik untuk publik juga. Dan akhirnya kan keterpecahan ini terus-menerus saja dijaga, yang di tingkat publik keluarlah macam-macam yang disebut DFK itu kan. Jadi DFK disinformasi, fitnah dan kebencian itu Bang ya. iya. Dan tapi ya kita lihatlah nanti ini kan sudah selesai, apakah ini akan berhenti atau tidak ya, kalau sampai belum ya tentu juga sejalan dengan itu apakah manuver di elit PDIP Megawati terutama untuk mengambil sikap politiknya di atas fakta-fakta politik yang sudah ada, termasuk hasil-hasil pilkada ini. Ini kan rangkaian terakhir ya. We'll see lah. Moga-moga bisa stop ya. Atau ya memang kalau mereka berada akhirnya mengambil posisi di luar, ya ini memang menjadi persoalan yang saya akan bahas gitu loh, bahwa ini kalau mereka terus di luar ya mereka kan memainkan ini terus sudah pasti. Mereka kan nggak mungkin nggak mengambil posisi negatif kan, masa mereka mengambil posisi positif terhadap pemerintah kan enggak. Dan mereka akan memainkan ini dengan jaringan-jaringan civil society-nya seperti yang kita sudah tahu lah, lalu jaringan budayawan siapa aja kita sudah tahu lah. Ya terus-menerus itu digoreng. Dan mengambil peluang-peluang di mana ada pintu masuk seperti yang Indonesia Darurat Biru itu kan. Begitu ada peluang pintu masuk soal revisi UU Pilkada, ternyata bisa dijual, dan mereka akan terus memainkan ini hal-hal seperti itu. Nah, kalau dari hasil pilkada yang ada ini, kalau menurut Bang Yosef arahnya akan ke memutuskan untuk Bang Yosef melihat hal semacam ini dikaitkan dengan pilkada ini. Ya memang satu variabel bahwa Jawa Tengah yang punya magic words kandang banteng, dan di situ ada pride yang utama gitu ya, yang ternyata berantakan gara-gara Mulyono. Gitulah seolah-olah begitu kan. Di Pilpres hampir 2 kali ya. Beda suaranya kan Ganjar 999 ya, Pak Prabowo itu Pragib itu kan hampir 1,9 ya. Jadi itu aja udah satu hal. Lalu di parlemen daerahnya, di DPRD Jatengnya juga kan turun ya. Walaupun mereka masih mendominasi, tapi kan turun gitu ya. Dari 40-an sih 33 itu juga sesuatu yang, dan di beberapa daerah juga kalah gitu, dan sementara Gerindra, Golkar dan Demokrat naik gitu loh. Jadi limpahannya ke 3 parpol ini itu di legislatifnya. Nah ya sekarang ini gitu loh di eksekutifnya daerah juga bisa dikatakan dibantai itu. Dan dengan perolehan yang seperti itu 59 lawan ya 30-an lah ya gitu ya. Jadi memang ya kalau dalam dimensi pribadi ini Megawati pasti sangat istilahnya sok. Begitu ya. Tapi kan pada waktunya yang tidak terlalu lama ini harus diterima kan. Seperti halnya hasil Pilpres, walaupun mereka berusaha melalui MK lalu PT UN dan ya kita sudah tahu lah ya, kalau dari sisi itu nggak ada harapan lagi. Jadi memang take it or leave it gitu loh. Nah saya kira juga nanti ini kita lihat aja. Tapi harus kita akui bahwa hancurnya kandang banteng ini, apalagi di Solo juga kemarin kan. Ini kan kandangnya kandang banteng. Respati Astrid itu QC ya, masih QC, tapi di 80%-an, jadi udah bisa 85 malah persennya, jadi bisa diasumsikan stabil. Antara QC-nya internal sama Bawaslu itu konsisten tuh, mereka di 60%-an. Jadi saya kira memang ini sesuatu yang menjadi pukulan telak gitu ya. Tapi saya kira melihat Puan juga dia juga terjepit ya. Jadi ini kita masih harus melihat lah ya. Tapi titik di mana
keputusan harus diambil, saya kira nggak terlalu lama lagi. Yang Banteng termasuk di Solo itu sesuatu pukulan yang ya moga-moga dari sisi personalnya itu nggak kelamaan sakit hatinya. Tadi Bang Yosef bilang bahwa Mbak Puan posisinya dalam kondisi terjepit sekarang. Tapi kan kaitannya ini saya mau mengaitkan dengan adanya suara-suara yang nyalahkan Bambang Pacul sebagai komandan lapangan di Jawa Tengah gitu Bang. Dan Bambang Pacul kan dekat dengan Mbak Puan. Jadi suara menyalahkan ini dari kubu garis keras PDIP gitu. Udah Bambang Pacul tuh nggak all out, harus diganti dan seterusnya, itu kalahnya gara-gara itu. Jadi nyari blaming, yang di blame itu sosok yang lebih akomodatif seperti Bambang Pacul gitu. Nah, atau jalur yang garis keras gitu, yang masih tetap narasinya itu Mulyono, nyerang Gibran, Fufu Fafa dan seterusnya gitu. Itu gimana itu? Kan Menjelaskannya itu, Bang. Kita tetap harus di sepatu Megawati dalam dimensi rasionalnya, bahwa faktanya kan trajektorinya tren perolehan suara dalam kursi yang saya ambil ya di parlemen itu kan sekarang turun. Nah, ini mau diapakan, turun ataukah mau dibikin sideways atau uptrend atau downtrend? Itu kan harus diputuskan sejak sekarang ini. Karena eksistensi PDIP adalah ini kan. Tidak ada punya kursi, punya modal politik, abang disayang. Tidak punya modal, abang ditendang. Itu pasti. Itu pasti. Di parlemen yang dilihat yang punya kursi banyak kan. Itu kan modal politik. Ini core dari eksistensi PDIP. Itu di pusat, tentu di daerah juga harapannya seperti itulah ya, di DPRD lokal. Tapi kan ini kan soal pusat gitu loh. Jadi saya kira itu intinya. Di titik yang sekarang grafiknya turun sejak Jokowi efek pergi ke Kim. Nah, mereka mau apa sekarang? Dan ini harus diputuskan tidak terlalu lama lagi. Termasuk mempertimbangkan ini, langkahnya ini mau kemana. Dan itu yang tadi saya pikir, rasanya asumsi bahwa menjadi bagian dari kekuasaan dalam konteks meningkatkan elektabilitas itu jauh lebih baik daripada menjadi oposisi. Ya, dan itu it entails menghentikan narasi-narasi ofensif dan misalnya yang keras seperti ala Hasto gitu. Ya, artinya Demokrat mana pernah lagi ngomong jelek tentang pemerintahan sekarang kan? Itu dengan sendirinya gitu loh. PKS mana pernah lagi mengambil narasi-narasi negatif terhadap kebijakan pemerintah. Ya, saya kira itu kan dengan sendirinya ya. Karena mereka kan harus punya sosok atau tokoh yang bisa ikut mendukung elektabilitas parpolnya. Nah, sekarang ini lagi dinikmati oleh AHY ini, kalau saya lihat saya rasa dia akan menjadi kontender ini kerja dia juga kebetulan kan bagus ya, persepsi terhadap dia sebagai menteri ini saya lihat dari analisis tone di berbagai komentar gitu ya. Itu bagus. Dan dia sendiri juga melalui kanal-kanal proxy, saya tahu ini yang terus muji dia di YouTube ya. Jadi dia udah mulai siapin sebetulnya. Tapi artinya that's politics. Dia siapkan. Jadi artinya AHY ini mungkin akan menjadi rising star. Nah, artinya jalur-jalur seperti ini tentu harus dipertimbangkan oleh PDIP dalam konteks yang tadi kita bicarakan. Jauh lebih mudah if you are a part of the power daripada di luar. Kalau di luar udah pasti akan jualan narasi-narasi negatif gitu kan, jualannya orasi aja. Bagaimana komentar Bang Yosef tentang itu, misalnya narasinya Hasto dan Bu Kony itu loh? Kan kita sama-sama tahu bahwa di PDIP itu ada 3 gitu ya, ada yang ingin di luar, ada yang ingin di dalam, ada yang wait gitu loh.
Ya. Nah, yang ingin di luar ini yang kelihatannya juga punya agenda-agenda sendiri yang kelihatannya memanfaatkan situasi yang menyedihkan ini dalam internal PDIP untuk kepentingan-kepentingan kelompok ini yang barangkali ada yang kalau saya pribadi sih meyakini ada hubungan dengan diskusi terakhir tentang DFK dan kepentingan-kepentingan luar asing. Di Amerika itu kan ini soal disinformation ini kan menjadi concern betul-betul di level pemerintahan, terutama sejak 2016-2017 waktu itu kan menjelang atau di masa pemilunya Trump versus Hillary Clinton kan. Lalu kan muncul isu disinformation yang berasal dari Kremlin. Yang melewati berbagai macam proksi, tapi mereka bisa mendeteksi bahwa ini dari Rusia asalnya gitu loh. Yang Cambridge Analytica itu ya? Iya, untuk mempengaruhi opini publik di Amerika. Apalagi di era sekarang kan begitu banyak kanal bisa dan begitu banyak proksi bisa dimanfaatkan macam-macam. Tapi kemudian kita tahu bahwa kemudian dibentuk task force, Senat membentuk, CIA tentu membentuk, State Department membentuk, dan hasilnya memang nggak bisa disimpulkan bahwa tegas telak bahwa ini Rusia. Tapi ini jadi seperti angin, terasa dan tahu arahnya kemana, tapi kan nggak kelihatan. Dan dari mana asalnya hanya bisa diduga bahwa mungkin dari sana gitu ya, karena memang langsung terasa kan. Tapi kan angin itu kan belok-belok. Pada saat Anda merasakan mungkin dari sana, tapi sebelumnya mungkin dari sini, sebelumnya lagi mungkin dari sini. Ya, itu yang nggak bisa dan tidak terlihat. Jadi, tapi cut the story short, akhirnya Amerika menyadari itu, sehingga di Juni 2022 ini sudah Biden ya. Ini kan mau 2 tahun lagi masuk tahun politiknya Amerika. Biden mengeluarkan presidential statement yang judulnya Disarming Disinformation, Our Shared Responsibility. Nah, statement ini kemudian juga diposting di berbagai kedutaan Amerika di berbagai negara. Ini saya bacain ya salah satu poin pentingnya ya. Disinformation is one of the Kremlin's most important and far-reaching weapons. Jadi menjadi semacam senjata bagi Kremlin. Russia has operationalized the concept of perpetual adversarial competitions. Jadi konsep persaingan in the information environment ya, persaingan di lingkungan informasi yang penuh kebencian, permusuhan dan lasting, perpetual, by encouraging the development of disinformation and propaganda ecosystem. Itu yang dinyatakan oleh Biden. Nah, ini untuk mengantisipasi terulangnya lagi kejadian-kejadian di 2016-2017 itu yang memang sangat meresahkan publik, situasi dalam negeri Amerika akibat kelakuan ini. Dan ngomong jelas-jelas itu Kremlin gitu loh. Nah, ini kelihatannya menjadi inspirasi dari kelompok di PDIP ini yang ingin di luar. Di luar artinya kan permanen di luar gitu loh. Dan akan melakukan upaya-upaya atau strategi-strategi yang kemarin disebut dengan DFK ini secara perpetual juga. Dan kalau kita bicara tentang propaganda, memang black campaign artinya ya propaganda hitam. Itu memang nggak bisa lepas dari referensinya Hitler dalam Mein Kampf dia. Ini saya bacain ya. Dan ini inspirasinya semua akan mengacu ke sana di era modern ini. Jadi di Mein Kampf itu Hitler merumuskan asas bahwa dan keyakinan bahwa the ability of the masses to absorb information is very limited. Kemampuan masses publik mengabsorb informasi itu sangat limited. Their intelligence is low, but their ability to forget is enormous. Jadi wawasan atau intelligence mereka itu memang rendah dan ability untuk melupakan juga ternyata besar. Ini cocok gak dengan situasi kita di era sekarang? Saya kira sangat relevan ya.
masih sangat berlaku. Orang cepat terpengaruh, tapi cepat juga lupa gitu ya. Ini kan di tingkat massa seperti ini situasinya, apa yang dilihat Hitler di tahun 25. Dan karena soal ini dia lanjutin di paragraf berikut. As a result of these facts, any effective propaganda must limit itself to a few points and repeat them in slogans until even the last citizen understands what you are trying to tell them with your slogan. Jadi memang harus spesifik di spesifik ini Mulyono. Oh no. Gitu ya, ini harus spesifik dan berulang-ulang sampai the last citizens understand it gitu loh. Jadi memang prinsip-prinsip inilah yang kita lihat di balik manuver Hasto dan Koni. Yang asas-asasnya yang kita diskusikan itu memang percaya bahwa ini harus menjadi to confuse, membingungkan gitu ya, ya kan, to distract, mendistraksi, to muddy, mengotori pikiran, dan to flood, repeating itu. Jadi memang harus terus dibanjiri. Membanjiri. Nah kalau memang di kubu ini yang menang di sisi PDIP, saya kira ini persoalan cukup serius gitu ya. Nah tapi kita nggak tahu lah perkembangan ini kan di antara mereka juga saya kira nggak begitu. Ini masih tarik menarik kan. Nah kalau dengan hasil yang sekarang, hasil pilkada yang sekarang, ini saya mau menanyakan ke Bang Yosef aja. Kira-kira prediksi Bang Yosef, PDIP mau bergerak kemana ini? Apalagi kan ya kita tahu Bu Mega kan juga dengan semakin bertambahnya usia kan juga tidak bisa mengontrol bagaimana PDIP secara keseluruhan. Lambat laun kan juga akan bagaimana suksesornya itu juga kan berpengaruh gitu loh. Dan seberapa jauh akses, misalnya kan ada yang bilang bahwa Hasto itu begitu kuat pengaruhnya terhadap Ibu Mega sehingga cara Ibu Mega melihat realitas itu banyak dipengaruhi oleh Hasto dan seterusnya gitu. Bagaimana Bang Yosef melihat, memprediksi lah PDIP ke depan ini? Ya saya tetap kembali ke rasionalitas bahwa pilihannya, hasil-hasil pilkada itu kan mendukung untuk eksistensi partai ya di tingkat lokalnya masing-masing. Memang di sisi eksekutif ketika mereka bekerja mereka harus komplementer dengan pusat, tapi pertimbangan utama tetap ke hal rasional bahwa tren modal politik PDIP yang adalah eksistensi partai itu mau dikemanain, mau diangkat atau mau ke bawah. Gitu loh. Kalau hanya sekedar sideways, ini kan pertimbangan yang rasional ya. Dan kita tahu bahwa kalau itu mau diangkat, peluang lebih besar kalau mereka ada di dalam pemerintahan. Banyak hal yang mereka bisa lakukan untuk meningkatkan elektabilitas. Melalui entah macam-macam ya, tokoh-tokoh yang duduk di pemerintahan, melalui berbagai macam program, melalui kerjasama dengan pemerintah di tingkat daerah dan macam-macam. Itu kan banyak hal yang bisa. Jadi lebih memberikan ruang luas untuk meningkatkan elektabilitas. Jadi artinya grafik suara itu diangkat. Tapi kalau oposisi kemungkinan besar justru akan modal politiknya akan turun atau paling enggak sideways. Saya kira pilihannya harus kembali ke situ karena eksistensi partai kan di situ ya. Dan saya kira ini yang menjadi pertimbangan utama. Nah ini 2029 mereka mau kemana nih? Mau dinaikin suaranya atau mau sideways atau mau turun? Nah kalau rombongan Hasto ini bisa berpikir panjang ya mestinya ikut berpikir ini. Kalau ditarik keluar ya kemungkinan besar ya grafik modal politiknya di parlemennya turun. Menurut saya demikian. Harus kembali ke hal yang rasional yang menjadi kepentingan partai itu sendiri, bukan orang per orang.
nggak lagi tadi itu ya masuk ke dalam ini ranah urusan personal gitu ya, tapi harus rasional gitu. Rasional. Dan itu justru malah kalau PDIP menempuh trajektori itu trennya justru malah Menurut saya, elektabilitasnya ya. iya, atau paling nggak stagnan sideways gitu loh. Nggak memberikan peluang apa-apapun untuk kadernya juga. Karena kan Mega hari ini masih hidup, tapi kan masa depan bisa jadi tanpa Mega kan. Karena PDIP is there to stay gitu loh. Mega ikut siklus terserah Tuhan gitu loh. Lagi usianya udah 77, 78. Ini kan harus dipikirkan. 2009 umur berapa Bu Mega?